Aku, Umar Said Jongko Adinongko, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Saya membuat gamelan itu kan namanya melestarikan budaya. Karena apa? Tidak setiap orang bisa membuat dan melaras. Nah, kebetulan saya bisa, jadi saya melestarikan budaya. Gamelan itu sebenarnya termasuk budaya. Segaduk saya, setahu saya itu gamelan itu dulu sudah ada sejak zaman Mojopahit, kemungkinan naik lagi, tapi yang ada itu kan belum komplit. Jadi cuman ada beberapa item. Karena waktu Mojopahit itu untuk menceritakan antara Kediri dan Jenggolo. Itu termasuk di dalam sejarah wayang beber. Nah, setelah itu ada Islam masuk, wali, itu juga belum sempurna, itu nambah item. Nah, item yang ditambah itu sampai sekarang juga masih utuh, itu dalam gamelan sekaten. Itu ada 2, pelok dan sindro juga. Nah, setelah gamelan sekaten itu ada perkembangan lagi, karena apa? Gamelan digunakan seniman pengerawit. Karena untuk rasa kurang ini, akhirnya gamelan ditambah, setiap kali ditambah. Jadi bukan sudah melebar dari aslinya. Gamelan itu sebenarnya kan alat pemersatu masyarakat. Dalam artian pemersatu itu ada beberapa orang sebagai pengerawit, itu kan disatukan. Dalam artian disatukan, itu disatukan orangnya juga batin, dalam artian rasa. Itu harus sama. Jadi tujuannya satu, apa? Nada dan irama. Itu gamelan. Fungsi gamelan itu ada beberapa macam. 1, untuk karawitan namanya jawane uyon-uyon. 2, untuk ngiringi ketoprak. 3, ngiringi wayang kulit, bahkan wayang golek. Itu fungsinya sebenarnya banyak.
sampai akhirnya ke campur sari kan juga menggunakan gamelan. Awal mula itu kan sebenarnya bapak saya. Bapak saya itu juga bukan seniman awalnya. Nah, mbah saya itu juragan sapi, jadi itu tukang beli sapi, belantik lah mbah saya. Nah, bapak itu termasuk anak tertua. Waktu itu di Kabupaten Sleman itu kan ada bekas bongkaran pabrik. Di situ banyak besi. Itu bapak mempunyai pikiran bahwa besi itu kalau bisa tak buat gamelan. Jadi bapak saya itu termasuk orang yang bisa tanpa guru. Jadi buat bentuk itu dari hatinya sendiri. Jadi bukan diulang seperti ini, seperti itu, enggak. Sampai nyetemnya juga bapak sebenarnya bukan seniman, tapi bisa. Itu mulai bapak tahun 56. Ibarat kita belajar itu, bapak 56 itu baru belajar. Bisa sukses itu tahun 57, 58 itu sudah sukses. Dalam artian sukses, sudah bisa membuat satu perangkat. Saya sebenarnya juga nggak tahu juga alasannya. Karena gini, saya tidak tahu toh. Waktu itu kan saya juga mau mandiri nggak boleh. Nah, saya waktu itu sama bapak saya cuma dikasih pekerjaan itu janget kendang sama bumbung gender sama ngelaras gambang. Tapi biarpun saya dikasih pekerjaan itu kan saya sudah bisa. Cuman kalau mandiri kan belum boleh. Akhirnya tahun 2013 bapak sudah nggak bisa kerja, saya baru mandiri tahun 2013. Dan ini saya membuat gamelan itu kan namanya melestarikan budaya. Karena apa? Tidak setiap orang bisa membuat dan melaras. Nah, kebetulan saya bisa, jadi saya melestarikan budaya. Makanya di tulisan itu ada dan pelestari budaya, bukan apa ya. Kalau ini kan pengrajin bukan pabrik. Karena apa? Kita membuat gamelan dengan cara manual. Jadi nggak ada mesinnya. Mesin cuman untuk grindo finishing. Gini, kalau kita membuat dengan mesin itu tidak tahu ukuran tebal tipisnya, karena gamelan memerlukan tebal tipis. Maka dengan untuk menentukan itu kan kita tempah terus sampai ujud. Ujud kita tempah lagi, karena kalau pakai mesin itu nggak jadi. Karena apa? Kita cari nada bukan cari ujud. Maka sampai sekarang pengrajin seperti saya masih menggunakan manual, menggunakan pukul dan betel landasan.
Saya masih menggunakan metode lempit, itu kan tinggalan bapak saya. Dan metode lempit itu kan untuk memperkuat tepi. Jadi kalau dilempit itu tebal, itu pengaruh di suara. Dan nyetem juga pengaruh, terutama pencon yang kempul itu kalau yang sistem dilas itu kalau nanti dipukul sini kan katut. Jadi untuk cari nada juga sulit. Nah, caranya gimana untuk nyetem? Kalau yang bentuk pencon, bonang atau kenong itu mudah. Mudahnya apa? Kalau kurang besar ini kita ketuk ke bawah. Tapi telinga harus peka. Kalau telinga nggak peka, nggak jadi. Paling sulit itu gantungan. Yang ada kempul, ada suan, ada gong itu agak sulit untuk nyetemnya. Ya harapannya ya yang masih anak-anak itu sudah ibarat sudah dikenalkan. Paling nggak SD. Manusia itu kalau belum dikenalkan nggak tahu. Lah bisanya tahu itu kalau dikenalkan. Ini bunang barung le nabuh ngene. Kan itu pengenalan. Lah kalau nggak dikenalkan ya mana mungkin anak bisa tahu dan senang. Kalau bisa dari TK sudah dikenalkan. Ndak sesuk neng Belanda karo neng Amerika. Nah anak cucu kita kepingin nabuh gamelan padahal iki WD malah dadak mbrono.